Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. 60 menit ke depan saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini Rabu 23 Agustus dalam pekan biasa di minggu yang ke-20. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD yang biasa akrab kita sapa dengan Romo Ranto. Mari saudara yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Ranto, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini Romo? Baik Mbak Lucy, apa kabar juga untuk para gembala baik dan murah hati. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini. Terima kasih Romo sudah hadir di sini. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Ranto. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dan anugerah yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Semoga ya Tuhan Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami, agar apa yang kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari selalu berkenan di hadapan-Mu dan juga berkenan di hadapan sama kami. Dan kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami juga selalu ke jalan yang Kau kehendaki. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Para gembala baik dan murah hati, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon Tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian,
Datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita menanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu."
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ranto, dari bacaan pertama pada hari ini ya Romo, sebelum Romo mewartakan kabar baik, Romo bisa menceritakan apa kira-kira latar belakang dari bacaan pertama pada hari ini? Latar belakang dari bacaan hari ini, bacaan pertama tadi adalah pemilihan Raja Abimelek, Raja Sikem, yang tidak pantas dan tidak benar. Iya. Saya katakan pemilihan Raja Abimelek itu tidak pantas dan tidak benar karena pada zaman dahulu pemilihan raja itu selalu karena campur tangan Allah. Dengan kata lain, Allah lah yang memilih seorang raja. Akan tetapi Raja Abimelek ini beda sekali bisa dikatakan. Dia bukan pilihan Allah, dia hanya didukung oleh warga Sikem. Penduduk Sikem itu juga bukan murni orang Israel. Jadi bisa dikatakan warga memilih Abimelek menjadi raja karena bujukan. Jadi singkatnya, dia terpilih sebagai raja karena terjadi kecurangan sebenarnya. Jadi bukan secara profesional yang benarnya ya Romo. Betul. Ya. Memang kronologi pemilihan Abimelek sebagai Raja Sikem itu bagaimana Romo? Ya, saya akan menceritakan sedikit secara singkat tentang pemilihan akhirnya Abimelek itu Abimelek menjadi bisa raja. menjadi Ya. Raja Sikem. Dalam kitab suci jelas dikatakan bahwa sebelum bab ini kan ada bab sebelumnya yang kita bacakan tadi, diceritakan bahwa Raja Gideon itu memiliki 70 orang anak. Memang kok anaknya banyak sekali, mungkin orang bertanya kan. Ya, hal yang pada zaman dahulu sesuatu yang lumrah kalau seorang raja memiliki banyak istri. Karena memiliki banyak istri berarti juga memiliki banyak anak. Betul. Nah, Abimelek ini adalah salah satu dari anak-anak Gideon itu. Setelah Gideon meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan. Bisa dikatakan antara 70 orang bersaudara itu terjadi perebutan kekuasaan. Nah, Abimelek membujuk orang-orang Sikem untuk mendukungnya menjadi pemimpin mereka. Dengan cara dia memberikan 70 keping perak kepada petualang-petualang dan bisa dikatakan dalam istilah kitab suci itu kepada petualang-petualang dan orang-orang yang nekat untuk menjadi pengikutnya. Lalu yang paling tragisnya lagi, orang-orang yang diupahnya itu disuruhnya untuk membunuh saudaranya yang 70 orang itu. Akan tetapi satu dari saudaranya Abimelek ini yaitu Yotam luput dari pembantaian itu, sehingga ketika Raja Abimelek ini dinobatkan menjadi raja, muncullah Yotam mengecam penduduk Sikem itu dan Abimelek juga dengan menyumpahi bahwa api akan memakan mereka. Gitu loh. Nah, dikisahkan bahwa ternyata Abimelek itu hanya memerintah 3 tahun. Karena setelah itu terjadi perpecahan antara Abimelek dan penduduk kota Sikem itu. Abimelek membunuh penduduk Sikem di ladang dan di kota, dikatakan di situ. 1.000 orang mati dibakarnya di dalam menara Sikem. Yang paling anehnya lagi, Abimelek menyerang kota lain, kota Tebes, untuk merebutnya. Abimelek pada waktu itu diceritakan bahwa dia berusaha menerobos ke dalam menara kota untuk membakarnya. Tetapi ketika ia masih berada di pintu menara, seorang perempuan menimpakan batu kilangan dari atas ke kepalanya. Akhirnya kepalanya pecah dan pada saat itulah Abimelek meninggal. Jadi ternyata Raja Sikem itu sangat jahat ya Romo. Betul, sangat jahat sekali. Dikatakan juga bahwa karena dia bukan hanya jahat membunuh saudara-saudaranya, dia dipilih, bisa dikatakan dia dipilih oleh dirinya sendiri gitu loh. Menonjolkan dirinya sendiri, bukan karena pilihan Allah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pada zaman dahulu seorang raja itu muncul karena memang dia dipilih oleh Allah. Betul. Nah, Abimelek mempengaruhi warga kota Sikem untuk mengangkatnya menjadi raja. Jadi lagi-lagi terjadi kecurangan. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu terjadi.
Karena apa? Karena Abimelek tidak pernah masuk daftar. Dalam rencana. Betul. Dia tidak pernah masuk dalam daftar raja dalam kitab suci. Penobatan dia menjadi raja hanyalah karena ambisinya semata, tidak termasuk dalam rencana Allah. Sehingga dikatakan juga bahwa Allah tidak mengurapi dia sebagai raja, tidak memberkati dia sebagai raja. Gitu. Iya, jadi dari kisahnya Raja Abimelek ini, Romo, ada pesan apa yang mau disampaikan kepada saya dan para gembala baik? Ya tentu kalau kita lihat dari konteks ini pasti sebenarnya banyak pesan yang bisa kita petik ya dalam hidup sehari-hari. Iya. Tapi kali ini saya mau menyampaikan bahwa kisah ini mau memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita harus setia pada Allah dan percaya kepada penyelenggaraan Allah, itu yang pasti. Karena apa? Karena itulah seruan Yotam saudaranya itu tadi, dia menyerukan supaya orang berbalik kepada Allah. Dengan kata lain, kita harus setia dan percaya kepada rancangan Allah di dalam seluruh hidup kita. Jadi singkatnya lagi, saya bisa katakan saat ini, pesan iman dalam kisah Abimelek ini sebenarnya terdapat pada ucapan Yotam, saudaranya yang selamat dari pembunuhan itu. Sebab Yotam dengan terang-terangan mengkritik Abimelek dan penduduk Sikem itu karena mereka memilih seorang raja yang pembunuh gitu loh. Raja Abimelek membunuh saudara-saudaranya hanya gara-gara ambisinya untuk menjadi seorang raja. Jadi kritikan Yotam ini dia lukiskan dalam sebuah dongeng tentang pohon-pohon yang memilih pemimpin mereka. Dongeng ini sebenarnya sangat inspiratif loh, sangat bisa dikatakan sangat menginspirasi banget buat menginspirasi kita ya. setiap orang yang membacanya. Iya, betul Romo. Tapi tadi dalam bacaan ada dongeng tentang pohon-pohon yang ingin memilih pemimpin mereka. Saya agak kurang paham Romo, ini maksudnya apa ya? Oh ya, tadi dalam bacaan itu jelas diceritakan bahwa Yotam mengisahkan sebuah dongeng untuk menegur para pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Ungkapan apa yang disampaikan Yotam itu disebut dongeng karena apa? Karena menggambarkan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sesuatu yang hanya terjadi dalam bayangan, bukan sesuatu yang nyata. Jadi hanya cerita belaka ya Romo ya? Bisa dikatakan cerita juga, tapi memang sangat, makanya saya tadi katakan inspiratif kan, dikatakan cerita tapi memang sangat membuat orang memahami apa isi dongengnya. Diceritakan bahwa dongeng itu dikisahkan bahwa semua pohon-pohon ingin memilih pemimpin mereka. Gitu loh. Mungkin kenapa pohon-pohon ingin memutuskan pemimpin mereka, mungkin ada sesuatu yang mendesak pada dalam dongeng ini gitu kan. Nah, pertama mereka meminta kesediaan kepada pohon zaitun. Pohon-pohon itu meminta kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon zaitun menolak dan berkata, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Jadi pohon zaitun menolak tawaran dari pohon-pohon itu. Dia tidak mau menjadi raja karena dia lebih memilih menjadi sebuah pohon yang menghasilkan minyak atau hasil yang baik untuk Allah dan manusia daripada dia harus memimpin. Demikian juga dengan pohon ara dan pohon anggur menolak dipilih menjadi raja. Alasan mereka adalah mereka lebih merasa berguna sebagai pohon yang menghasilkan buah yang baik bagi bumi dan manusia daripada harus menjadi pemimpin bagi pohon-pohon lain yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, karena semua pohon pilihan itu menolak, karena kalau dikatakan tiga pohon itu kan terbaik tuh. Pohon-pohon pohon baik zaitun kan? Terbaik ya Romo, ya. Pohon ara juga terbaik, pohon anggur juga terbaik. Betul. Nah, karena semua pohon-pohon terbaik itu menolak untuk dipilih menjadi raja, maka pohon-pohon itu meminta kesediaan semak duri. Nah, seperti yang kita ketahui, semak duri itu tidak ada gunanya gitu kan. Tetapi semak duri ini bersedia gitu loh. Sebenarnya dia tidak mempunyai guna, tapi dia mau bersedia menjadi raja. Nah, paling lucunya lagi, walaupun dia merasa tidak berguna, tapi dia masih memberikan satu syarat loh. Dia mengatakan bahwa semua pohon itu harus berlindung di bawah naungannya.
Iya, Apakah itu mungkin? Coba nggak bayangkan mungkin. bagaimana bagaimana mungkin Berlindung di semak-semak berduri lagi betul ya kan? Romo ya. Nah, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin, maka api akan keluar dari semak duri dan memakan habis semua pohon-pohon itu. Gitu. Lalu dari sini apa maksudnya Yotam mengisahkan dongeng ini Romo? Nah, lewat dongengnya ini, Yotam menggambarkan tentang sulitnya mendapat pemimpin yang baik. Tetapi Betul. mudahnya mendapat pemimpin yang jahat. Iya. Gitu kan? Dengan kata lain, pemimpin yang baik itu sulit didapat, tetapi pemimpin yang buruk itu gampang didapat. Malahan pemimpin yang tidak baik itu banyak yang menonjolkan diri, menawarkan diri Untuk sebagai jadi pemimpin. pemimpin, betul. Ya, tidak tahu malu, bisa dikatakan tidak tahu malu seperti semak Semak duri berduri tadi. tadi ya. Ingin menjadi pemimpin bagi semua pohon kan? Sesuatu betul. yang bisa dikatakan tidak tahu malu. Nah, Yotam melihat adanya ketika ini terjadi, akhirnya semak duri menjadi pemimpin bagi pohon-pohon lain. Yotam melihat ini adanya perendahan nilai dari sebuah kerajaan. Yotam melihat bahwa kerajaan menjadi milik orang-orang yang tidak berkualitas. Yotam dengan dongeng ini menggambarkan bahwa kerajaan Abimelek ini tidak akan bertahan lama karena dipimpin oleh seorang raja yang tidak berkualitas. Jadi jelas bahwa dalam dongeng ini Abimelek digambarkan sebagai semak duri yang tidak pantas menjadi raja. Semak duri memiliki karakter membakar dengan cepat seperti Abimelek memusnahkan anak-anak raja, yaitu anak-anak Gideon atau saudara-saudaranya, dan juga memusnahkan penduduk kota Sikem. Begitu. Itulah gambaran dari Raja Abimelek itu yang begitu gampangnya membasmi semua orang. Gitu. Iya, jadi saya juga menarik kesimpulan dari kisah yang tadi Romo bilang itu ya, dalam kehidupan kita pun sekarang juga terjadi demikian ya Romo. Betul. Ya. Banyak sekali pemimpin yang sebenarnya belum saatnya, belum cocok mereka untuk memimpin, tapi mereka mengajukan Memaksakan diri diri, sendiri untuk memimpin. Betul. Dan kita sebagai anak-anak Allah sebenarnya harus taat dulu, harus bijaksana dulu, dan harus menyerahkan semua pada penyelenggaraan Allah. Betul. Baru kemudian Allah yang memimpin kita untuk bisa menjadikan kita seorang pemimpinnya Romo ya. Betul sekali. Romo, baik dari kisah Abimelek ini, ada pesan apa yang bisa diperoleh bagi saya dan para gembala baik untuk dalam hidup sehari-hari ini, Romo? Ya, kali ini para gembala baik dan murah hati, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, kisah Abimelek ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar tidak akan berlangsung lama. Betul. Karena ternyata ada begitu banyak pengalaman hidup yang seringkali membuat kita seperti Abimelek. Dengan kata lain, kita terlalu ambisius mendapatkan sesuatu sampai-sampai kita menggunakan cara yang tidak benar. Tidak halal. Tidak halal untuk mendapatkannya. Kita mengorbankan orang lain. Kita mematikan kreativitas sesama kita dan lain-lain. Ada juga misalnya saat-saat di mana kita terlalu obsesif memiliki sesuatu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkannya, kita menggunakan cara-cara yang tidak benar juga untuk memilikinya. Seperti kompetisi yang tidak sehat, Iya. korupsi, mencuri, menipu orang, dan lain-lain. Dan dalam hal ini, kita harus ingat bahwa ternyata untung, kebahagiaan, dan kekayaan yang kita miliki dengan cara yang tidak halal tidak akan selamanya membahagiakan kita. Betul sekali itu, Romo. Pengalaman Abimelek sudah membuktikan itu hari ini. Gitu. Iya. Nah, yang kedua, kisah Abimelek ini bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan atau campur tangan Allah. Segala usaha, keinginan, ambisi, dan kehendak kita haruslah juga kita selaraskan pada kehendak Allah sendiri. Begitu. Iya, Romo, jadi saya mencoba menyimpulkan ya Romo ya, jika misalnya ada yang kurang Romo bisa menambahkan. Jadi kita sebagai umat Allah kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kita ya Betul, Romo ya. ya. Seperti apa yang tadi sudah diinspirasikan melalui bakat kita, kemampuan kita, seperti pohon-pohon yang
inspiratif tadi ya Romo Pohon ya, seperti ara, pohon ara, zaitun, pohon pohon anggur, pohon begitu. zaitun. Jadi kita pun sebagai umat Allah, apa yang kita miliki, talent yang kita miliki, kita persembahkan juga ya Romo ya, dengan baik. Dan yang kedua, janganlah kita bertindak seperti Abimelek, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti kekayaan, gelar, jabatan, dan lain-lain. Bisa jadi itu hanya sementara ya Romo, Betul, tidak sementara. ada yang bisa dinikmati oleh dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kita mencapai kekayaan dengan cara yang tidak halal ya Romo ya, belum tentu anak cucu kita pun akan menikmati hasil itu ya Romo. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka Allah akan melimpahkan segalanya dan semua bisa menikmati dengan baik ya Romo. Dan juga kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, agar semua yang kita jalankan benar-benar menjadi berkat bagi kita dan sesama. Betul sekali. Romo bisa menambahkan lagi dari kesimpulan ini? Hanya satu yang mau saya katakan lagi, bahwa ternyata seperti yang dialami oleh Abimelek, mungkin dia ketika dia menjadi raja, tapi kan hanya sebentar saja, 3 tahun. Betul. 3 tahun dia mendapatkan itu, tetapi dia melakukan banyak hal yang Kejahatan yang dia lakukan hanya ya untuk Romo ya. mendapatkan 3 tahun itu kan, itu tadi. Jadi ternyata apa yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, Tidak mungkin akan sementara membahagiakan kita, tapi itu Tidak hanyalah, akan lama. betul, hanya bertahan sebentar saja. Iya. Oleh karena itu, kita harus berusaha melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan usaha kita sendiri, dan juga tentu dengan pertolongan dan kehendak Allah sendiri. Iya, dengan mengandalkan Allah, bahwa rencana Allah jauh lebih baik dari apa yang Betul. kita pikirkan. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo. Para gembala baik dan murah hati, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ranto, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hari ini 23 Agustus, Gereja Katolik memperingati Santa Rosa de Lima Perawan. Isabella de Flores, demikian nama Rosa de Lima, lahir di Lima, Peru pada tanggal 20 April 1586. Putri bungsu dari pasangan Gaspar Flores dan Maria Olivia ini begitu cantiknya sehingga ibunya memanggil dia Rosa, yang berarti bunga mawar. Nama ini pun secara spontan diberikan oleh Uskup Agung Kota Lima tatkala Isabella menerima sakramen Krisma. Namun nama yang manis ini kontras sekali dengan cara hidup keras yang ia praktekkan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sewaktu Rosa masih kanak-kanak, orang tuanya yang berdarah Spanyol itu tergolong kaya raya. Namun sayang, kemudian mereka jatuh miskin karena bangkrut dalam usaha dagang yang dikelola sang ayah. Ketika menanjak remaja, Rosa terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya. Selain bekerja di kebun, ia juga menjahit untuk sekedar memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, Rosa merasakan suatu gejolak batin yang mendorong dia untuk menjalani suatu cara hidup khusus mengikuti jejak Kristus. Ia tak berdaya menghalau gejolak batin itu sehingga akhirnya ia mulai menjalani corak hidup khusus itu. Ia berpuasa 3 hari seminggu dan berpantang dari makan buah-buahan. Wajahnya yang cantik molek itu sering dicorengnya dengan kapur agar tampak tidak menarik. Pada waktu itu, orang tuanya telah merencanakan perkawinannya dengan seorang pemuda yang mereka sukai. Selama 10 tahun, ia berjuang keras melawan keinginan orang tuanya untuk mengawinkan dia dengan pemuda itu. Tatkala desakan dan paksaan orang tuanya memuncak,
Rosa segera mengikrarkan kaul keperawanan dan masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Sebagaimana biasa, ordo ketiga itu tidak menuntut anggota-anggotanya menjalani kehidupan di dalam biara. Sebaliknya membiarkan mereka tetap menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Rosa pun tetap tinggal bersama orang tuanya sambil dengan tekun menghayati panggilannya. Rosa kemudian mendirikan sebuah pondok di kebunnya dan hidup di sana sebagai seorang pertapa sampai berusia 28 tahun. Cara hidup Rosa sangat keras. Ia lebih banyak menggunakan waktunya untuk berdoa dan bertapa. Waktu malam, ia hanya tidur selama 2 jam. Ia tidur di atas ranjang yang ditaburinya dengan pecahan-pecahan kaca. Tudung kepalanya sangat kasar, makanannya sangat sedikit berupa roti untuk jangka waktu 2-3 minggu. Pantang dan puasa yang keras ini membuat badannya sangat lemah. Rosa dipandang sebagai wanita kudus yang luar biasa dengan suatu cara hidup yang luar biasa pula. Cara hidup yang diwarnai dengan penyiksaan diri yang heroik ini sulit ditiru wanita kudus lainnya, bahkan oleh semua orang. Selama 3 tahun terakhir hidupnya, Rosa tinggal di rumah Don Gonzales de Massa, seorang pegawai pemerintah yang istrinya mengenal baik dia. Di sana pula Rosa menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 1617 di Lima. Ia dinyatakan kudus oleh Sri Paus Clemens ke-10 pada tanggal 12 April 1671. Demikianlah hari ini 23 Agustus Gereja Katolik memperingati Santa Rosa de Lima, perawan. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Kembali lagi bersama Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda ke email orkkaj@yahoo.com. Romo Ranto, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Tadi dari sesi yang pertama Romo sudah begitu menjelaskan dengan baik. Terima kasih ya Romo ya. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, apa yang bisa kita renungkan bagi kehidupan kita, Romo? Ya, kalau sebelum kita membahas lebih banyak tentang tema Injil hari ini, saya bisa mengatakan bahwa Injil hari ini mengajak kita untuk berlaku adil terhadap sesama dan terhadap Allah dalam segala hal, sama seperti Allah selalu berlaku adil terhadap kita. Betul. Itulah inti sebenarnya. Iya, Romo, hari ini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan seorang pengupahan yang adil dan seorang pekerja yang bersungut-sungut. Apakah Romo bisa menjelaskan lebih dalam tentang makna perumpamaan ini, Romo? Ya, baik. Perumpamaan tentang pekerja upahan di kebun anggur yang diceritakan oleh Yesus hari ini terkesan sangat aneh sebenarnya. Betul. Kenapa saya katakan sangat aneh? Karena perumpamaan ini memicu banyak pertanyaan, kebingungan, bahkan juga keberatan. Mengapa saya katakan demikian? Dikisahkan tadi bahwa pemilik kebun anggur membayar para pekerja upahan sebesar 1 dinar, meskipun waktu para pekerja itu, durasi mereka bekerja itu berbeda-beda. Ada yang bekerja sejak pagi mungkin sejak jam 7 lah atau jam 6 kan. Yeah. Ada pula yang bekerja jam 9, 12, 3 sore dan 5 sore. Nah, setelah mereka bekerja,
ternyata mereka mendapatkan upah yang sama. Lalu mereka yang bekerja lebih lama bersungut-sungut. Karena mereka berpikir bahwa karena mereka bekerja lama, mereka akan mendapatkan upah yang lebih banyak. Jadi mereka bersungut-sungut karena mereka diberi upah yang sama dengan pekerja yang bekerja hanya beberapa jam saja. Kalau kita berpikir secara manusiawi, memang sangatlah wajar bila pekerja yang bekerja lama itu bersungut-sungut kan? Karena apa? Karena mereka sudah bekerja lama, dihargai dengan Nilainya yang sama dengan pekerja yang baru ya. betul. Itu kan bisa dikatakan kalau kita melihat itu namanya menyepelekan kan, Betul. menyepelekan usaha orang sudah bekerja lama, tapi kok dihargai sama dengan orang yang bekerja hanya beberapa jam saja. Iya betul. Nah, secara manusiawi kita juga akan mengatakan bahwa sistem pengupahan semacam itu tidak adil. Itu pikiran kita secara manusia. Akan tetapi, Tuan kebun anggur membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak berlaku adil terhadap mereka. Karena apa? Karena dia tidak melanggar kesepakatan gaji sedinar sehari. Ketika pemilik anggur menyuruh pekerja itu bekerja, dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan yang pantas mereka dapatkan, yaitu lagi-lagi upah 1 dinar sehari. Itu adalah kesepakatan di hari awal kan. Jadi menurut pemilik kebun anggur itu, Ya. Upah sedinar sehari itu upah yang pantas ya Romo ya, yang diberikan kepada pekerja itu. Betul. Mungkin kalau pengupahan sistem pada zaman dahulu ketika zaman Yesus mungkin 1 dinar sehari mungkin gaji 1 hari ya. Jadi ketika mereka sebelum bekerja mereka sudah sepakat dengan upah itu. Setiap dari mereka akan mendapatkan upah 1 dinar itu. Dan kalau misalnya, ini pengandaian ya. Dan kalau misalnya pemilik kebun anggur itu tidak memberikan upah yang mereka sepakati sebelumnya, yaitu 1 dinar sehari, sangat wajar kalau mereka menuntut keadilan. Tetapi dalam kasus ini tidak terjadi demikian. Pemilik kebun anggur justru menunaikan kewajibannya dengan membayar apa yang mereka sepakati sebelumnya. Memang lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau sistem pengupahan seperti ini diterapkan sekarang sangat memusingkan karena sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di dalam dunia kerja. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa? Jika pola pengupahan seperti ini diulang-ulang terus pada hari-hari berikutnya, bisa dikatakan diprediksi bahwa Tuan kebun anggur akan mengalami kesulitan mencari pekerja yang mau bekerja sejak pagi. Kan? Pasti mereka akan lebih milih yang jamnya lebih sore atau lebih malam ya Romo Betul. ya. Para pekerja akan berkata bahwa jika mereka bekerja, mereka bisa mendapatkan upah yang sama dengan jam kerja minimal. Mengapa mereka mau bersusah bekerja lama kan? Betul. Atau mereka akan berpikir, ngapain repot bekerja lama-lama, toh nanti gajinya 1 dinar. Tetap sama. Walaupun nanti bekerja atau 3 atau 5 jam kan? Iya betul. Gitu. Nah itu tadi, kalau sistem pengupahan seperti ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jelas sangat tidak mungkin, apalagi zaman sekarang yang menuntut profesional orang kan. Betul. Cara pengupahan seperti ini tidak akan terjadi, apalagi kalau kita lihat sekarang mana bisa seperti ini diterapkan. Orang yang terlambat datang kerja saja sudah diperingatkan. Dan sudah dipotong gajinya. Betul. Bahkan ada beberapa perusahaan atau kantor yang langsung memotong gaji karyawan kan. Bila mereka terlambat masuk kerja itu sama saja dengan absen. Iya, Gitu. betul. Terlambat apa sih sekarang sistem yang untuk registrasi itu? Pakai Finger. Ya, gitu pakai bijar itu. Kalau mereka terlambat itu udah perusahaan sudah mengatakan bahwa kamu absen. Dengan demikian gajinya sudah dipotong kan? Iya. Tidak pihak perusahaan tidak mau peduli mengapa mereka terlambat. Apapun Tidak mau alasannya ya. Betul. Terus jadi apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini Romo? Ya, sebenarnya inti dari perumpamaan Yesus hari ini, Saudari Lucy, ditujukan bukan semata-mata kepada para pekerja yang bersungut-sungut itu. Tetapi kepada pemilik kebun anggur sebagai tokoh utama. Pemilik kebun anggur diceritakan di sini adalah lambang dari Allah sendiri. Yesus menggunakannya untuk menyampaikan pesan mengenai kerajaan Allah
bahwa ternyata kerajaan Allah itulah sebuah dunia yang didasari oleh prinsip kasih, yaitu kasih Allah yang merata kepada semua orang. Manusia bisa saja membeda-bedakan kasih di antara samanya, tetapi Allah tidaklah demikian. Misalnya contoh konkret. Banyak orang tua yang suka membeda-bedakan kasih kepada anak mereka karena anak-anaknya berbeda dalam bakat, disiplin, prestasi, dan lain yang pasti akan menyebabkan anaknya bersungut-sungut. Iya, betul sekali. Nah, dalam hal ini, Yesus ingin agar kita menyadari bahwa kasih Allah tidak membeda-bedakan kepada siapa yang duluan menerima Dia dengan siapa yang belakangan menerima Dia. Dalam arti begini, Yesus tidak lebih mencintai kita yang sejak kecil menjadi Katolik daripada mereka yang setelah dewasa atau bahkan setelah tua menjadi Katolik, tidak kan? Tidak. Cinta Yesus kepada kita itu sama sejauh kita menerima Dia dengan sepenuh hati. Itu berarti cinta Allah kepada kita sama sejauh kita berusaha mau menerima tawaran Allah untuk bekerja di ladangnya seperti kemauan para pekerja-pekerja itu tadi, atau sejauh mana kita mau melakukan segala perintahnya. Bisa dikatakan juga bahwa tidak ada spesialnya kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi kita tidak pernah berlaku adil pada sesama. Mungkin Allah pasti tidak lebih mencintai kita daripada para penjahat lain. Gitu loh. Maksudnya apa tuh, Romo? Mungkin Allah pasti tidak lebih mencintai kita daripada penjahat lain. Maksudnya apa tuh, Romo? Maksudnya begini. Ah, Allah akan lebih mencintai para penjahat yang baru bertobat. Baru bertobat berarti baru mengenal Kristus kan, bisa dikatakan dalam hal itu. Daripada kita yang sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak mau bertobat-tobat. Itu sama saja seperti yang selalu dikatakan oleh Yesus bahwa ada sukacita di surga bila satu orang bertobat daripada jutaan orang yang tidak memerlukan pertobatan. Dengan demikian, surga akan terbuka lebar-lebar bagi mereka yang bertobat daripada bagi mereka yang selalu merasa benar sehingga tidak memerlukan pertobatan. Begitu. betul. Seperti inspirasi Tuhan mencari satu ekor domba yang hilang daripada 99 ekor yang tetap bersamanya ya Romo ya. Dan ada sukacita tersendiri pada saat menemukan yang hilang itu. Ya, betul. Romo, di akhir kisah perumpamaan tadi, Yesus berpesan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati?" Apa maksud Yesus melontarkan kata-kata ini, Romo? Ya, baik. Sebetulnya inilah inti dari perumpamaan ini, gitu kan. Yesus menekankan pernyataan ini agar kita meniru kemurahan hatinya yang tidak pernah membeda-bedakan semua orang. Yesus ingin kita meniru Dia. Jangan kita menjadi seperti para pekerja tadi yang sukanya bersungut-sungut bila tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena ternyata tanpa kita sadari, seringkali kita suka bersungut-sungut pada Allah. Ketika kita berdoa dan berusaha tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bersungut-sungut pada Allah. Betul. Sementara ketika sama kita melakukan hal yang sama dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita langsung ngata-ngatain bahwa Allah itu tidak adil pada saya, Allah itu hanya adil pada mereka. Seolah-olah dalam hal ini kita ingin memaksa Tuhan berlaku adil pada kita sesuai dengan ukuran keadilan kita. Betul. Jadi kita mesti benar-benar berpikir dari kacamata Allah ya Romo. Betul, ya. Romo pesan Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa ternyata keadilan menurut versi manusia itu berbeda dengan keadilan menurut versi Allah. Betul gak seperti itu, Romo? Betul sekali. Nah, bisa dikatakan juga, Saudari Lucy, apa yang adil menurut kita belum tentu adil. Adil menurut Allah. Gitu loh. Karena kita melihat dari kacamata kita ya Romo. Betul. Ya. Sehingga apa yang adil menurut Allah seringkali sulit kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Dan seringkali yang terjadi adalah kita manusia selalu berusaha memaksa kehendak kita kepada kehendak Allah. Dan kalau kehendak kita itu tidak terjadi, mulailah kita tadi, seperti yang saya katakan di awal, kita menuduh-nuduh bahwa Allah tidak mencintai kita atau tidak adil kepada kita. Satu contoh konkret saja.
Kita sering memaksa Allah memenuhi keinginan hati kita. Tetapi coba kita tanya diri kita sendiri, pernahkah kita memaksa diri kita untuk memenuhi kehendak Allah? Gitu kan? Jarang-jarang terjadi. Betul. Kita ingin Allah memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi ketika Allah meminta satu hal saja kepada kita, kita sulit. Malah kita pakai ilmu hitung, Romo. Rugi nggak? Begini nggak? Betul. Begitu nggak ya? Jadi kan seolah-olah keadilan itu hanya keinginan kita semata, tapi kita tidak memperhatikan keadilan Allah. Gitu. Betul sekali. Kalau begitu, Romo, bagaimana kita harus bertindak dalam hal ini? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang hanya bersungut-sungut, yang hanya menuduh-nuduh Allah bahwa Dia tidak adil terhadap kita? Ya, menurut saya sederhana saja ya. Kita harus dalam hal ini kita harus berusaha menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendak Allah. Itu pasti. Kita harus mempunyai sikap berendah hati dalam hal ini. Biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria yang selalu mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu atau menurut kehendakmu. Nah, karena apa? Karena bagaimanapun juga Allah selalu ingin yang terbaik kepada kita. Allah tidak pernah menginginkan yang terpuruk kepada kehidupan kita manusia. Jadi sebenarnya singkatnya, kehendak Allah itulah yang terbaik. Bukan kehendak kita, kehendak yang terbaik. Gitu loh maksudnya. Betul. Tapi rasanya memang kita seperti yang Romo bilang ya, harus dengan punya kerendahan hati pada saat kita bersujud dan datang kepada Tuhan, supaya biar Tuhanlah yang berencana, maka Tuhan yang adil itu akan memberikan keadilan buat kita ya, Romo. Betul. Ya. Ya itu, kalau orang sukanya bersungut-sungut, kapan dia mau maju kan? Betul. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu dari Allah, bahwa ya kita harus mengatakan, oh mungkin inilah kehendak Allah bagi saya gitu loh. Gak usah banyak menuntut, sampai apalagi banyak yang kecewa meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan dan sebagainya kan. Semakin membuat dia terpuruk. Iya, betul. Kita kadang merasa ya, Romo ya, tidak adil dalam proses hidup. Tapi sebenarnya Tuhan menyiapkan pelangi di balik proses itu ya, Romo ya. Itu tadi yang saya katakan itu, bahwa kehendak Allah itu memang selalu yang terbaik gitu kan. Betul sekali. Karena itu tadi, Allah tidak pernah menginginkan yang terburuk bagi manusia. Iya, Romo, sebelum kita mengakhiri dan sebelum Romo menyimpulkan, mungkin Romo juga bisa menyapa para gembala baik dan murah hati yang pada hari ini mereka sedang sakit, Romo. Sesuai dengan bacaan pada hari ini, mereka sudah diteguhkan dengan apa yang Romo sabdakan, tapi mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dan semangat untuk hidup dalam titik yang tidak enak pada saat ini mereka rasakan. Ya mungkin bagi saudari-saudara kita yang mengalami sakit, entah karena sakit apapun ataupun karena sudah lanjut usia, ya kita bisa memahami bahwa apa yang Anda rasakan saat ini, mungkin saya tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang baik bagi Anda, bukan, tapi kita bisa melihat inilah rencana Allah bagi kita. Karena ternyata lewat pengalaman sakit, lewat pengalaman jatuh, kita seringkali membutuhkan atau ingin merasakan belas kasih Allah. Dan saat-saat inilah Anda mungkin ketika Anda tidak berdaya, satukanlah penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus yang tersalib bagi kita. Begitu. Iya, Romo mungkin bisa menyimpulkan bagi saya dan para gembala baik dari bacaan pada hari ini, supaya bisa menjadikan suatu inspirasi bagi saya dan para gembala baik, kita pedomankan dan kita jalankan dalam semangat hidup beriman kita pada hari ini. Oke, para gembala baik dan murah hati, mungkin dari bacaan-bacaan hari ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal atau beberapa poin yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini, bahwa ternyata kita harus yakin dan percaya bahwa Allah selalu bertindak adil terhadap kita. Maka Allah juga mengajak kita untuk bertindak adil terhadap sesama kita dan juga terhadap Allah sendiri. Bagaimana kita harus bertindak adil terhadap sesama? Yang pasti adalah memperlakukan sesama kita sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, dalam arti yang positif loh. Yeah. Atau bisa dikatakan seperti perintah Yesus lah, cintailah samamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Itulah bertindak adil terhadap sesama. Lalu bagaimana kita harus bertindak adil terhadap Allah? Lagi-lagi jawabannya hanyalah membiarkan kehendak Allah
yang terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, Allah sudah adil kepada kita, maka kita juga harus berusaha adil terhadap Allah. Yang berikut, saya bisa mengatakan bahwa kita harus berusaha menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Biarkanlah kehendak Allah yang berkarya atau yang terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena lagi-lagi kehendak Allah adalah selalu yang terbaik bagi manusia. Allah tidak pernah menginginkan yang terburuk kepada manusia. Oleh karena itu, apa yang kita kehendaki harus kita selaraskan dengan kehendak Allah sendiri. Untuk itu, untuk bisa mempunyai semangat seperti itu, kita harus percaya sepenuhnya kepada Dia dan juga menanamkan kerendahan hati di dalam hidup beriman kita. Begitu. Iya, luar biasa menarik sekali dan ini sungguh sangat baik bisa dijadikan pedoman untuk sepanjang hari ini bagaimana kita menjalani hidup hari ini. Terima kasih ya Romo untuk semangat beriman dan sungguh memberikan inspirasi bagi kita semua. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line yang terkasih, saya Angelica Luciana dan Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Ranto. Sebelum kita memohon berkat Tuhan, marilah kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur pula karena Engkau membuka hati kami untuk memahami sabdamu yang bisa kami dengarkan hari ini. Semoga sabdamu hari ini semakin menginspirasi kami untuk selalu berbuat yang baik, bertindak adil terhadap sesama kami dan juga terhadap Dikau. Dan semoga pelayanan kami terhadap sesama dan terhadap Dikau juga membuahkan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Dan kami juga serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu bekerja dan berkarya di dalamnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang kita kasihi, dan juga segala keinginan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Rabu dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, makin adil, makin beradab.